Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Mubarak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itu ada 4. Arti dari Muharram: dilarang peperangan, dilarang untuk saling membunuh, dilarang untuk bertengkar, dilarang berbuat dosa. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwa hitungan bulan di sisi Allah menurut Gusti Allah itu ada 12, yang 4 dikatakan bulan hurum atau bulan Muharram, yang artinya dilarang saling membunuh, dilarang peperangan, dilarang bertengkar, dilarang berbuat dolim, berbuat dosa. Fala tadrimu fihina anfusakum, di dalam bulan hurum yang jumlahnya 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Suro, Rajab, janganlah kalian berbuat dosa. Nah, sehingga dikenal dengan istilah tanah haram. Lek wong Indonesia nyebut tanah suci Mekah, tanah haram, Baitul Haram. Artinya di situ nggak boleh saling membunuh, nggak boleh saling bertengkar, nggak boleh saling olo-oloan. Jadi wala rofasa, wala jidala fil haji, wala fusuko, wala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil haji. Lek pas haji nggak boleh berbuat fasik dosa. Lek pas haji nggak boleh mereka berkata yang kotor. Lek pas haji nggak entuk bertengkar, nggak entuk berbantah-bantahan. Aniku itu di tanah haram. Kalau yang dikenal tanah suci Baitul Maqdis, yaitu Palestina, itu dikenal dengan istilah Baitul Maqdis. Kenapa kok dikatakan Baitul Maqdis, yaitu tempat suci di Palestina? Karena sejak zaman dulu itu tidak pernah ada berhala di sana, tidak pernah untuk menyembah berhala. Kalau di tanah haram, semenjak Nabi Ismail tidak ada, maka sering terjadi penyembahan berhala yang berlarut-larut sampai zaman Nabi Muhammad. Niku setelah Nabi Muhammad terus berhala-berhala itu dihilangkan. Nah, termasuk pada waktu hari ini kita memasuki bulan Muharram, yaitu dikatakan lek cara Jawa bulan Suro, yang banyak amalan. Ketika Bapak Ibu mengamalkan puasa di akhir tahun, yaitu akhir bulan Dzulhijjah. Akhir bulan Dzulhijjah itu adalah pas dina Selasa. Panjenengan disunahkan untuk berpuasa, puasa akhir tahun. Kenapa disunahkan berpuasa akhir tahun? Sebab ketika orang itu berpuasa akhir tahun, maka setan itu putus asa untuk menggodanya. Setan merasa jengkel, merasa putus asa, wegel setan, digoda ndak kena. Karena apa? Kita itu digoda setan sak jam ndak kena digoda, dinteni 2 jam. 2 jam ndak kena digoda, dinanti sampai 1 hari. 1 hari nggak kena digoda, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, dinteni terus. 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, sampai setahun. Ternyata sampai setahun, akhir dari 1 tahun, jenengan berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah. Maka di situ ketika jenengan berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, nah itu akan dihapus dosa-dosa kula panjenengan sami, akan dihapus dosa-dosa kita selama 1 tahun yang telah berlalu. Nah, dinteni setahun tibake nang akhir tahun ndonga ning Gusti Allah berpuasa. Dosane di ngapura. Dinteni tahun depan. Maka Nabi memberi perintah supaya berpuasa di awal tahun. Awal tahun ini adalah hari Rabu.
Maka ketika kita berpuasa di awal tahun hari Rabu, yaitu puasa Muharram, maka di situ Allah mengampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Setahun yang akan datang diampuni dengan kita berpuasa di awal tahun. Awal tahun ini adalah jatuh pada hari Rabu. Yang akhir tahun jatuh pada hari Selasa. Lah, setan merasa putus asa, tak enteni setahun ning kono ndonga. Tak enteni neh tahun depan ternyata manusia ini juga tetap berdoa dan berpuasa. Di setan jengkel. Ngoten niku. Para Bapak Ibu, Nabi dawuh saumu yaumi Asyura yukafirul am alladzi qablahu. Berpuasa hari Asyura, hari yang ke-10 itu akan menghapus dosa tahun yang akan menghapus dosa tahun qablahu yang sebelumnya. Jadi panjenengan besok tanggal 10 Syura diperintah untuk berpuasa. Hukumnya sunah puasa dino kaping 10 di bulan Muharram, bulan Syura. Yang Kanjeng Nabi ketika berada di Madinah itu berpuasa tanggal 10 Syura, sebab karena Nabi Muhammad melihat banyak orang-orang Yahudi yang berpuasa. Maka Nabi Muhammad bertanya, ayu yaumin hadza, ini hari apa? Hadza yaumu Asyura, tu'adzimul yahudu, ini adalah hari Asyura, hari yang ke-10 dari bulan Muharram yang diagungkan oleh orang Yahudi. Nabi langsung, wa ana ahaqqu minhum, aku lebih berhak berpuasa dibanding mereka. Yang akhirnya Nabi Muhammad berpuasa tanggal 10 Syura, hari yang ke-10. Lah Nabi Muhammad punya cita-cita, aku besok kalau masih hidup tahun depan akan berpuasa tanggal 9 Syura, namanya Tasu'a. Puasa Tasu'a tanggal 9 Syura. Jadi ingkana amul mukbil la asumana. Besok tahun depan kalau aku masih hidup, aku akan berpuasa tanggal 9 Syura. Ternyata Kanjeng Nabi belum sampai berpuasa tanggal 9 Syura. Ini Kanjeng Nabi tutup usia, hatta tufiya, Nabi meninggal dunia. Sehingga itu namanya cita-cita. Cita-citanya Kanjeng Nabi, cita-citanya Nabi Muhammad untuk berpuasa tahun depan tanggal 9 Syura tidak terlaksana. Itu namanya sunnah hamiyah yang kita disuruh untuk mengamalkannya. Wisunah hamiyah, cita-cita. Panjenengan puasa tanggal 10 Syura wi sunnah fi'liyah telah dilakukan Kanjeng Nabi. Tapi tanggal 9 Syura itu berarti sunnah hamiyah, yaitu cita-citane Kanjeng Nabi. Ngoten. Jadi enek puasa Tasu'a, enek puasa Asyura. Lah, termasuk puasa Asyura itu adalah puasa yang hari yang ke-10 itu yukafirul am alladzi qablahu, menghapus dosa-dosa yang telah tahun lalu. Di tahun yang lalu sakdurunge Syura, sakdurunge bulan Muharram, sakdurunge tahun baru niki juga dihapus dengan dosa-dosa nggih menika napa niku dosa-dosa dengan berpuasa 10 Syura, dosa-dosa yang lalu. Inna Allah azza wa jalla iftaradha ala bani Israil sauma yaumin fi sanah. Bahasanya Allah mewajibkan orang Bani Israel supaya berpuasa 1 hari dalam setahun, yaitu puasa Asyura. Dalam 1 tahun
orang Bani Israel diwajibkan berpuasa satu hari, yaitu di bulan Ngasura tanggal 10. Kalau Nabi Musa diperintah berpuasa 40 hari di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Tapi umatnya, orang Bani Israel, diperintah oleh Allah supaya berpuasa dalam setahun satu kali, yaitu di tanggal 10 Suro. Wawa yaumul asir, wawa yaumul asura, yaitu hari Asyura. Wawa yaumul asir, hari Asyura itu adalah hari yang ke-10 minal Muharram, dari bulan Muharram. Maka perintah Nabi fasumuhu, maka berpuasalah besok pas tanggal 10 Suro. Kita semuanya oleh Nabi diperintah untuk berpuasa dan berpuasa Suro. Wawasi'u ala iyalikum, bagi keluarga, bagi kepala keluarga diperintah yaitu supaya membuat bahagia kepada anak istrinya, kepada keluarganya. Sing ibu-ibu biasanya jangan tempe, yo diberikan daging, Pak. Berikan daging, disuruh memasak supaya dimakan napa niku ibunya juga putra-putrane. Jadi kan jembarne. Biasane blonjone iki mek 500 yo ditambahi pas bulan Suro, sok tanggal 10 Suro tambahi 1 juta. Ngoten, wawasi'u, ngoten. Wawasi'u ala iyalikum. Jadi berbuatlah kajembaran kalian, hai para bapak-bapak, ngala iyalikum, kepada keluarga. Apa nukokne kelambi baru. Kowe kon gawe kejembaran. Fa inau man wasa'afing ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa kalau ada bapak-bapak sing dadi kepala keluarga memberi keluasan kejembaran kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada putranya, kepada buruhnya dengan hartanya. Jadi lek gawe kejembaran ini dengan hartanya. Bu, yo masak daging, tuku daging sapi atau daging kambing, iki gawe dhuwit iki. Nah, gawe dhuwit kuwae. Nah, niki berarti memberi kejembaran, keluasan terhadap keluarga dengan hartanya. Maka Allah akan membuat napa niku kajembaran. Jadi akan membuat kelapangan bagi wong sing napa niku bapak sing gelem memberi keluasan, memberi kelebihan menakne neng keluargane. Jadi orang itu kadang-kadang bapak-bapak barang itu kadang-kadang ekonomi lancar dalam setahun. Mungkin itu karena berbuat baik pada tanggal 10 Suro kepada anak, istri, keluarga. Kadang-kadang bekerja, rezekinya lancar, terus rezekinya barokah, itu juga kadang-kadang karena memberi keluasan kepada istri, kepada anak, pada keluarga di tanggal 10 Suro. Diperintah nih, ngoten Pak Wahyudi. Jadi ojo bojone mek konjangan terong ngono ya. Waleh. Ya rena-rena ben ndak waleh. Niku diperintah karo Kanjeng Nabi. Ngoten. Fasumuhu fa innahu yaumul ladzi taba fihi Adam. Maka diperintahkan kula panjenengan supaya berpuasa tanggal 10 Suro, sebab tanggal 10 Suro termasuk diterimanya tobatnya Nabi Adam. Diterimanya tobatnya Nabi Adam, fa'asbaha sofian. Maka Nabi Adam menjadi nabi yang dipilih oleh Allah. Jadi sofian, nabi yang dipilih oleh Allah. Warufi'a fi Idris makanan alian. Termasuk tanggal 10 Suro atau 10 Muharram
itu Nabi Idris diberi kedudukan yang luhur oleh Allah, yaitu diangkat di langit. Nabi Idris diangkat di langit. Loh kok masih hidup? Nabi Idris dihilangkan sifat manusianya, akhirnya bisa hidup seperti malaikat. Nggak butuh makan. Jadi Nabi itu yang masih hidup kan 4. Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Ini hidup di muka bumi, kehidupannya sama dengan kita, tapi nggak diperlihatkan. Ada yang kehidupannya seperti malaikat, yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa. Itu berada di langit. Nah, termasuk tanggal 10 Muharram atau 10 Suro, itu Nabi Idris diberi kedudukan yang mulia. Oleh Allah diangkat neng langit. Kepengen roh swarga, ngoten lho. Basa akhirnya oleh Allah dimatikan sik. Syaratnya roh swarga ki kudu mati dhisik. Syaratnya kita tahu alam kubur ya kudu mati dhisik. Tapi basa ning swarga iki gak gelem balik. Ngono lho, gak gelem balik, gak gelem kembali ke dunia. Jadi mulane wong mukmin, orang mukmin itu besok lek mati luwih seneng dibanding urip. Bebas Bu lek wis mati niku. Ora ngaji, ora kuliah subuh, ora dadak nyambut gawe, ora dadak sholat, ndak dadak zakat, ndak poso, tinggal menikmati yaitu pahala-pahala yang pernah dilakukan di dunia. Mulane kalih sedo kalih mati ki aja wedi. Luwih penak mati dibanding urip. Tapi orang kan seneng, apa niku senengane kan urip. Urip dawa, panjang umur, penak mati manggan. Loh orang meninggal senang loh. Mulane wong mati ki enek sing brebes, enek sing bathuke ngringet, enek sing ngambekane kaya wong arepe turu, itu apik. Enek sing susah, enek sing kaya unta ditekek, kaya pitik dibeleh. Enek sing magep-magep, enek sing ilate melet, enek sing muntuk mulutnya itu jelek, tanda kejelekan. Ingat niku. Mergo wong mukmin niku mboten mati, pindah nggen. Mergo amale wis cukup akeh, maka di situ dipindah nggen, yaitu didekek ning swarga. Enggak ning donya. Nek ning donya panggah sengsara. Niku wong mukmin ngoten, pindah ke alam barzah. Nang alam barzah ki yo panggah enek swarga, ngoten. Jadi orang mukmin itu ketika mati malah luwih seneng. Jadi mulakno ketika sakaratul maut niki seneng, mripate brebes. Jadi sangke senenge keronto-ronto, mripate brebes. Terus napa niku ambekane mboten ngos-ngosan, ambekane adalah sangat tenang. Lelek wong sing susah ambekane mesti gede ngoten. Jadi seperti orang akan tidur lek mati ngoten. Wa akhrajanu khan minas safinah. Lalu Nabi Nuh dikeluarkan dari napa niku? Dari perahu ketika banjir dimulai yaitu pada bulan Sya'ban. Banjir dimulai pada bulan Sya'ban. Menurut ceritane enek sekitar 150 hari, 150 hari di bumi ini banjir. Mulai surut banjir itu adalah 40 hari. 40 hari mulai surut. Banjir itu asalnya adalah dari luweng. Luweng ini bahasa Indonesianya apa lah? Tungku. Nah, tungku, luweng. Nang kutha enek luweng, nang desa enek luweng. Dulu enek luweng ngene wae. Luweng ki mestine dingge masa eneke geni. Tapi pada masa Nabi Nuh, luweng tungku itu akhirnya di situ nyumber. Sumbere rupane kuning. Malah malih umum lek jenenge napa niku banjir iki mesti banyune kuning butek.
banjir banyune bawane ngewake akeh ya kemareman menungso. Niku banjir keluar sumber dari tungku dari luweng rupane kuning selama 40 hari. Lalu hujan 40 hari warnanya merah. Banyu hujan warnanya merah. Kuning campur merah. Di muka bumi. Di muka bumi seluruhnya. Dari mulai itulah pedot anak turun Nabi Adam semuanya habis. Tinggal orang 80, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Dan orang 80 itu tadi mengawali peradaban dunia kemajuan, yaitu membangun kota. Kota pertama yang dibangun oleh Nabi Nuh itu ada di daerah Timur Tengah dulu. Pokoknya neng gunung apa, gunung Judi apa, itu kota yang dibangun oleh Nabi Nuh setelah terjadi banjir. Aja dikira oleh kutha iki sing bangun para pemborong pun tidak. Nabi Nuh bangun kutha pertama. Makanya di bulan Muharram, bulan Suro itu termasuk kawitane enek kutha di dunia iki ya bulan Muharram. Kawitane enek bubur kacang ijo, enek bubur ketan, enek bubur nasi, bubur beras, enek bubur dele, itu adalah dari zaman Nabi Nuh. Di Nabi Nuh ki penciptane bubur. Di bubur kacang hijau ki wis enek jak zaman Nabi Nuh. Karena apa? Zaman Nabi Nuh itu orang-orang di atas perahu diperintah kon berpuasa. Kon berpuasa. Yang akhirnya di situ bekalnya masih ada, tapi mek karek titik-titik. Dipangan wong 80 sing lek diliwat enggak cukup, lek dimasak. Dibuat saja bubur ben babar, ngoten lho. Bubur iki jane ben babar. Jadi babar iki ben akeh ben mencukupi 80 orang sebagai bentuk bersyukur ning Gusti Allah. Bubur, ngoten. Arti nabi-nabi iki termasuk di samping tengeriku mengawali peradaban dunia, niku ya mengawali masalah makanan ngoten niku. Sate Nabi Ibrahim, sate gulai Nabi Ibrahim, bubur kacang hijau, bubur jenang abang, barang ngono kuwi itu adalah Nabi Nuh. Ngoten. Jadi lek bubur ayam ki kan dulu ayamnya orang eneke mek bubur ngoten. Kuwi dimasak dingge syukuran setelah terjadi banjir. Nah dari situlah diawali kehidupan manusia untuk memakan biji-bijian. Jadi makan biji-bijian ya kuwi napa niku kacang hijau, ketan, beras mulai dimakan ini adalah zaman Nabi Nuh. Sing sadurunge ya nggote, telo, kuwi ngoten niku. Wa najja Ibrahim minanar, termasuk Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari napa niku dari api yang dibakar oleh Raja Namrud, maka itu adalah di bulan Suro tanggal 10 Suro. Raja Namrud hancurnya adalah tanggal 10 Suro. Raja Fir'aun hancurnya gedelep ning segara tanggal 10 Suro. Matine Raja Namrud ya tanggal 10 Suro. Kelebonan jingklong. Tadi kemasukan nyamuk kupinge niki keberbeken nyamuk kan ngung ngoten. Perintah punggawane kon ngamplengi sirahe, suruh memukul kepalanya. Ternyata Raja Namrud ndak kuat akhirnya mati. Jadi matine mek gara-gara jingklong. Raja sing kuwate ngono kuwi. Ya kuwi diarani napa niku
Raja Namrud ini kan bodoh tuh, Pak. Bodoh tapi berkuasa dan banyak kekayaan. Termasuk raja di dunia yang pertama kali menikahi ibunya, ibu dia dinikahi, itu adalah Raja Namrud. Jadi ibu janda dinikahi sendiri. Ini Raja Namrud. Apa mungkin? Nah, ibu Raja Namrud ya penuh dengan kecantikan. Raja Namrud itu mas-masane akeh. Jadi seneng macak wi Raja Namrud. Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim, wi Raja Namrud. Wis ribuan tahun yang lalu. Wa ukhrija fi Yusuf minasijni, di bulan Suro tanggal 10 Suro Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Lah kenapa Nabi Yusuf kok di penjara? Kenapa Nabi Yusuf kok hilang dari pisah dari ayahnya? Dulu Nabi Yakub ketika dahar enak bersama Nabi Yusuf, iki enek seorang anak sing nangis karena kehilangan ayah. Jadi enek bocah nangis kehilangan ayah. Lah tentune nangis kuwi ya luwe barang wong ayahe hilang. Tapi Nabi Yakub dan Nabi Yusuf niki ndak kroso, nggak peka dengan masyarakat yang ada itu. Akhirnya oleh Allah diingatkan, Nabi Yusuf hilang sangka Nabi Yakub bertahun-tahun. Sampai Nabi Yakub niki penglihatannya nggak ketoro, blawur, karena tiap hari sambat ning Gusti Allah nangisi Nabi Yusuf. Ngoten. Dadi lek anak kehilangan bapak, Nabi Yakub nggak tanggap, akhirnya Nabi Yakub kehilangan anak, ngoten, genti bendina nangis. Jadi yang kehilangan bapak, anak tadi nangis saya. Genti Nabi Yakub nggak tanggap, dengan itu oleh Allah diwehi ganjaran, diwehi lakon, kehilangan anak, akhirnya Nabi Yakub tiap hari nangis, ngoten. Makanya kan tanggap, orang tuh disuruh tanggap. Niku nggih pelajaran kalau panjenengan. Jadi pas kita itu makan enak, ngoten terus enek nyapa kok anake tanggane kok nangis ae, niku kudu tanggap. Apa enggak duwe jajan apa piye kayak pas kula jenengan jajane akeh ya sing apik dikasih ngoten. Biar enggak diwehi lakon seperti Nabi Yakub ngoten. Warudda fi ala Yakub basaruhu, termasuk Nabi Yakub di tanggal 10 Muharram 10 Suro itu penglihatannya oleh Allah yaitu disembuhkan. Manane blawur seperti buta, terus sekarang pada waktu tanggal 10 Suro niki bisa melihat. Wa fi kasudurri ani ngan Ayub, termasuk tanggal 10 Suro itu Allah menghilangkan penyakit dari Nabi Ayub, yaitu gudiken. Gudiken pertama ki ya Nabi Ayub. Nabi Ayub ki sugih, Pak. Sugih banget. Putrane akeh. Tapi iblis ki pimpinane setan ki iblis. Bae bapake cara Abu Sayatin, bapake setan wi iblis. Lek bapake jin wi Abul Jan. Abul Jan iki bapake jin. Jin ki duwe bapak yoan. Duwe apa ndur dhewe napa jenenge? Duwe silsilah, duwe lek cara menungso Adam. Ngoten lho.
Jadi manusia Adam. Lah lek seperti napa niku jin niki Abul Jan, windurane ngoten. Lek kaya setan kindurane yaitu iblis. Ngoten. Makanya iblis dan jin ki wis seje. Lek jin ki sing muslim apik, Pak. Jin ki sing muslim apik ibadah, beriman. Ngeten iki ya melok ngaji barang. Jin sing manggen ning masjid ngriki sing muslim melok ngaji. Jujune jenengan mboten ndak diketarakne, kalau diketarakne mengkirik. Siunge dawa ngoten rambuté rewak-rewak kayak melok ngaji ning sandinge jenengan ngoten kaya noleh ngene kaya sujune enggak diberitahu, enggak dituduhne. Lah niku Nabi Ayub napa niku wedhuse niki diendrim karo iblis. Alhamdulillah wonge kakean donya kan justru akan melalaikan pada akhirat. Kuwi Nabi Ayub ngoten niku. Putra-putrane padha meninggal mergo keblekan tembok. Omahe dirok karo iblis. Niku lho Nabi Ayub malah alhamdulillah dene putra-putraku meninggal, dosane rong akeh. Iki ngoten. Biasane lek putrane mati ini kan nangis ngoten. Putra ki lek tasik alit, putra ki lek tasik belum balik, ini lek mati urung gawa dosa. Justru akan nuntun kula jenengan besok di surga. Ki ngoten. Lek umure sik titik, sik tas balik meninggal, ya wis niku alhamdulillah ngoten mawon. Dene dosane kok rong akeh ngoten lho. Seperti Nabi Ayub itu ngoten. Sing sampai di situ dicoba enek ujian gudiken. Lah gudiken niku oleh Allah diperintah sampai bertahun-tahun sing sampai istrinya niki keluar dari rumah untuk ngedol rambut dingge mangan. Nah Nabi Ayub akhirnya kan tidak bisa bekerja. Nabi ki ya bekerja loh Pak. Jadi Nabi ki bekerja, mboten kok kaya model kiai saiki kalungan serbane karo sarungan, cekelane tasbih ora ngoten niku. Akhire sing Pak Yaine sarungan ae terus ibu arepe ngliwet arepe masak nggak enak malah golek utangan tanggane Pak Yaine ora ngerti Jawane ngono kan akeh. Enggak begitu. Nabi juga bekerja. Nabi juga bekerja. Nabi Muhammad juga di pasar. Nah, niku akhirnya Nabi Ayub kan tidak bekerja. Akhirnya istrinya jual rambut. Rambutnya dawa apik. Istrinya Nabi Ayub itu cantik, rambutnya dawa. Didol ben kena nggih mangan. Lah Nabi Ayub akhirnya marah. Lah dol rambut tok. Lah sing nuku nggih pembeli. Loh, pada waktu itu wis enek nggih sopak. Nah, wig nggih sopak. Mula gawe sopak rambut manusia itu tidak boleh. Tidak boleh. Bape rambut iki kudune anggota tubuh sing wis lepas, iki kudune dipendem dikubur. Ngoten, dipendem dikubur. Lek kok ning kono kok lek wis pisah iki kan hukumnya kan bangke. Lah teng riku akhirnya Nabi Ayub niki marah oleh Allah diperintah supaya lek ngajar bojone gawe sapu. Sire digepukne siji-siji. Digepuk ping 100 kayak gawe biting ae kan nggih lara. Oleh Allah diperintahne lek gepuk ping 100 gawe sapu. Akhirnya sapu sing apa niku bitinge nika ada 100 niku
gepukne ning ping pisan. Lah iki kan wis ping 100, berarti enggak menyakitkan. Itu karena niku wau saking tanggung jawabe seorang istri terhadap suamine. Adol rambut ngoten. Wi asal mulai nek sopak digelungan gedhi nika. Wi dhisik ya zamane Nabi Ayub ngoten niku, ngoten. Terus bar kuwi terus malih niku wong sing rambutnya dawa terus didol, terus kena tinggi wig, kena tinggi anu, wi diawali dari situ. Tapi oleh Nabi Ayub dilarang enggak entuk. Diperintah oleh Allah supaya ben mari, maka urkut biri jelik, he Ayub gedukno sikilmu. Sikile digedukne, niki akhirnya banyak belatung set sing podo ceblok, sing manggen neng daratan dadi embuk tukang mangan uwi, embuk tukang mangan telo nika ubi jalar nika, lek dipangan embuk pahit akhirnya. Yang berada di sungai widadi lintah. Asal mula embuk, asal mula lintah ki kon Nabi Ayub. Renek sejarah yang lain. Kon Nabi Ayub, ngoten. Wa fi urija Yunus min batnil hut, di dalam tanggal 10 Suro Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Ngoten, dikeluarkan dari perut ikan. Itu pas tanggal 10 Suro wi Nabi Yunus. Ngoten. Lah di dalam tanggal 10 Suro ini banyak amalan, Pak Bu. Amalannya nopo? Jenengan banyak baca surat Ikhlas. Ping pinten? Ping 1000 saja. Lek 1000 enggak iso, ya diwaca ping 10. Ngoten, mala yudraku kuluhu, la yudraku kuluhu. Sesuatu yang enggak bisa dijumpai keseluruhannya, enggak iso dilakoni, enggak bisa diperoleh, ya aja ditinggali kabeh. Ya dilakoni separuh. Enggak iso 1000 ya 10 hae. Enggak iso kaji ya umroh hae, ngoten lho. Jadi kalau orang itu enggak bisa kaji, ya umroh saja. Apa aja ditinggalne kabeh, ngoten. Ma la yudraku kuluhu, la yudraku kuluhu. Sesuatu yang enggak bisa diperoleh keseluruhannya, jangan ditinggalkan kabeh. Tapi ya bangga dilakoni sedikit. Misalnya akan sedekah 100.000 enggak duwene 10, ya 10 kuwi, ngoten lho. Jadi baca surat Ikhlas diperbanyak ngoten niku. Terus baca ayat kursi ping 350. Ping 350 ki kakean ya ping 5 ae. Ngoten, atau ping 3 ayat kursi. Kuwi pas tanggal 10 Suro, lek kula biasane wiritane ngoten. Bar subuhna kula jak wiritan maca kulhu ping 3, ayat kursi ping 3, terus baca hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir ping 70. Lek 70 ping 70 ki kakean ya ping 7 ae. Niku amalane ngoten di bulan-bulan Muharram, di bulan Muharram ini ngoten niku. Jadi surat Ikhlas ping 1000, ayat kursi ping 350, lalu hasbunallah wa ni'mal wakil ping 70. Lalu dicupliki titik-titik ngoten Pak. Jadi jangan sampai ditinggalkan. 10 surah niki hari Jumat. Lah 10 surahnya hari Jumat. Nggih mengke dilihat di tanggalan. Lek mengenai puasane ya berarti hari Kamis jenengan berpuasa Tasu'a. Lek iso didobel niat poso Kamis lan niat poso Tasu'a. Ngoten. Puasa Tasu'a. Terus bar niku Jumuah puasa Ngasura. Terus ditambah lagi
nggih menika berpuasa tanggal 11. Lek tanggal 9 berarti ngamalne cita-citane Nabi. Tanggal 10 berpuasa mengamalkan perbuatannya Nabi. Terus tanggal 11 poso bendak podo karo wong Yahudi. Biar tidak sama dengan orang Yahudi. Jadi Tasu'a, Ngasura, terus tanggal 11. Terus bar niku sing apik malih jenengan sedekahan. Pas malam 11 sedekahan dibentuk bersyukur neng Gusti Allah. Nerokne kaya zamane Nabi Nuh. Ngoten. Semoga selama setahun yang akan datang oleh Allah diberi suatu kebaikan dijaga oleh Allah. Iki ngoten. Niku lah napa sedekah nggih terserah jenengan gawe reyeng apa piye. Ngoten terus diterterne tanggane. Niku bulan yang mulia, orang bersedekah pahalanya akan lebih banyak dibanding bulan yang lain. Ngoten. Usume wong sedekah terus panjenengan dikon nyantuni anak yatim. Niku lek nyantuni anak yatim niku lek ngusap dari belakang ke depan. Nyantuni anak yatim lek ngusap niki kok mburi mengarep kalih donga jabbarallahu yutmaka. Berarti jabbarallahu yutmaka wa ja'alaka kholafan min abika. Semoga Allah nambeli menghilangkan yatimmu atau yatim munduk, dan Allah akan mudah-mudahan Allah menjadikanmu sebagai ganti dari ayahmu. Dungane ngoten. Ora mek syukur ngeten mboten. Sing apik lek yatiman niki adalah jenengan memberi terus mengusap dan berdoa itu. Aja sampai bocah yatim digawani tompo kon ngatung turut neng jamaah ngoten nika nika menyakitkan. Jeneng wae iki dilongne ora kok kon njaluk dhewe ngono kuwi. Cobi lek kula jenengan lho, cara dadi bocah yatim gani tompo kon mlaku karo disolawati pon padha kaya wong ngemis kan ngoten. Sing apik diparingne. Jangan sampai justru merendahkan tah yatim malah kon njaluk-njaluk gawani tompo, gawani adah. Niku enggak benar. Diwehne jeneng wae ya dilongne kile genen ragat terus diusap rambute. Donga jabbarallahu yutmaka wa ja'alaka kholafan min abika. Iki ngoten. Batas anak yatim niku pokoknya sebelum usia balik, Pak. Sebelum usia balik, lek umur 12 tahun wis balik berarti wis enggak yatim. Kalau anak perempuan ya batasannya adalah umur 9 tahun. Kalau sudah haid umur 9 tahun maka itu sudah tidak yatim lagi. Ingatkan. Sudah siang, Bu? Sak menten riyen napa? Ya niat puasa tanggal 9 itu penak pakai Jawa mawon. Jadi saya niat berpuasa Tasu'a di bulan Muharram. Saya niat puasa Tasu'a dari bulan Muharram. Tasu'a itu tanggal 9. Nah, terus saya niat puasa Asyura di bulan Muharram. Wis ngoten mawon, niat itu dalam hati. Ora usah dionekne nggih mboten napa-napa. Lek ngaji, wi akhirnya akan tambah ilmu. Lek enggak ngaji, enggak tambah, wis lho. Dadi wong kok enggak ngaji, wis ora tambah. Mendina ya mek kuwi. Budayane mek ngono kuwi.
Lek ngaji ngoten lek, tapi lek ngaji tambah wawasan. Akhirnya lek tambah wawasan niki iso pilih-pilih ngamal niku. Ngamal ki iso pilih-pilih mana yang lebih banyak pahalanya. Tentunya ngeten. Ada amalan yaitu berpuasa di awal tahun. Terus ada lagi amalan supaya berpuasa di awal tahun digoleki dina Kamis, Jumat, Sabtu. Ini di daerah saya berlaku. Kalau aturi ngoten niku. Lah di antara puasa di dalam bulan Suro niki sing afdol adalah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Sing afdol. Sing luwih afdol malih adalah tanggal 10. Kuwi sing luwih afdol. Kuwi iso pilih-pilih. Jadi pas tanggal 9 kok neng awak ndak tek penak, aleh tak poso tanggal 10. Tanggal 10 kok ndak tek penak, tak poso tanggal 11. Ngoten. Apa? Nah. Satu bulan puasa. Boleh mboten napa-napa. 1 bulan penuh berpuasa di bulan-bulan yang mulia ini. Ngoten, di bulan Suro 1 bulan penuh puasa boleh mboten napa-napa. Tapi yang Nabi lakukan adalah cita-citane tanggal 9 terus yang dilakukan tanggal 10. Jadi lek ngaji akhirnya iso pilih-pilih nggih menika ibadah mana yang paling pas. Contohnya ngaten lek enggak ngaji. Kalau kita ngaji ibadah sunnah sing sangat dianjurkan dan oleh Nabi selalu dilakukan adalah salat qobliyah, salat ba'diyah. Iki sing kudu jenengan penting. Lek wong enggak ngaji, budal kaumah kuwi ora, jamaah ngisa, qobliyah ba'diyah ya ora, terus melok traweh. Rumasane traweh iki dadi keunggulan. Padahal salat traweh luwih utama ndi karo ba'diyah qobliyah, utama ba'diyah qobliyah. Ngoten. Dadi lek wis kados kula jenengan wis ngaji niki karo traweh iki ya biasa ngoten mawon. Ya kadang teko kadang mboten ngoten mawon. Tapi qobliyah ba'diyah kuwi harus dilakukan. Mergo Nabi kuwi nertibne. Kaya-kaya Nabi enggak tahu ninggalne. Tapi lek salat tarawih, Nabi niku lho seumur hidup mek 3 dina. Seumur hidup Nabi ki tarawih mek ping 3. Bar kuwi wis enggak nang masjid. Mergo apa? Wedi kok lek tarawih diwajibne. Salat tarawih ki tingkatane cara kesunatan ki endek, Pak. Mboten dhuwur, endek. Ngoten. Sing dhuwur dhewe ya sing dhuwur itu salat sunate ya qobliyah ba'diyah itu yang selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi, ngoten. Belum melakukan ba'diyah ngisa, setelah sholat isya urung sholat sunat terus melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu harus tidur dulu, nggih. Mboten napa-napa, boleh. Tapi napa niku panggah diutamakne ba'diyah dulu. Lek ba'diyah, qobliyah Nabi enggak pernah meninggalkan. Lek tahajud niku oleh Nabi diberi napa niku diberi keluangan bagi kula panjenengan lek tahajud ya kadang-kadang tahajud kadang-kadang boten. Mergo awak niku ya kudu diberi hak untuk tidur. Lek kuat mendino tahajud bagus. Tapi lek awane ya bekerja barang niku ya arang-arang lah tek tahajud aja kerep-kerep biar awake ya ben sehat. Boleh, mboten napa-napa. Boleh. Tahajud adalah sholat ketika jenengan setelah tidur, waktunya setelah sholat isya.
Sampun siang. Qobliyah itu sholat setelah sholat wajib itu adalah anek sholat ba'diyah apa qobliyah? Qobliyah sholat sebelum sholat wajib. Ya qobliyah maghrib ada, qobliyah ngisya ada, qobliyah subuh ada, qobliyah zuhur, qobliyah asar. Maghrib ada qobliyahnya ada. Yang ba'diyah adalah subuh ndak ada. Ba'diyah subuh ndak ada, ba'diyah asar ndak ada. Tapi lek qobliyah waktune dawa Bu, dilakoni bar salat wajib entuk. Entuk boleh. Wow, maksud tidak boleh sholat. Loh, boleh. Jadi setelah asar jenengan sholat qobliyah asar. Boleh. Setelah subuh jenengan sholat qobliyah subuh. Qobliyah ki waktune sebelum dan sesudahnya. Qobliyah subuh pokoknya sik subuh. Loh, mboten terpaksa. Enggak terpaksa ndak apa-apa. Jadi sholat subuh di awal waktu, lalu setelah itu sholat qobliyah subuh, boleh. Jadi setelah asar ndak boleh sholat lagi. Niki maksudnya ba'diyah asar. Ngoten lho. Ba'diyah asar. Tapi lek qobliyah asar boleh dilakukan setelah sholat asar. Qobliyah subuh boleh dilakukan setelah subuh. Ngoten. Qobliyahnya dilakukan setelah sholat subuh. Boleh. Enggak tertinggal dilakukan setelah subuh, ya enggak apa-apa. Karena apa? Waktu sholat qobliyah ini boleh dilakukan sebelum dan setelahnya. Pokoknya wis masuk waktu. Lek ngaji malah ngerti, lek ndak ngaji bingung. Ngoten niku, Bu. Wis to, wong kok ngaji. Niki mengke jenengan ibadah iki enggak padha harus enggak ngaji, ngono lho. Ngaten, kalau masalah witir 2 rakaat terus salam terus nambah 1 rakaat itu berbeda pendapat, Pak. Lek berbeda pendapat silahkan panjenengan memakai yang mana, witir langsung 3 atau witir dipisah dengan salam 2 lalu 1. Genep, nggih, syafa kan genepi. Nggih. Niku ngeten. Jadi tentang witir niku terjadi perbedaan pendapat. Lah niku perbedaan iki ya panggah perbedaan. Jadi monggo milih mana yang jenengan kehendaki, ngoten. Jadi napa niku perbuatan yang lebih banyak akan timbul pahala yang banyak. Lek dipisah karo salame malih ping pindho. Ngoten, salame malih ping 4. Tapi lek 3 rakaat 1 salaman niki berarti salame mek pisan. Ngoten. Sampun siang sak menten riyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.